Siang Bu Farida, Yes, dengan dengan Yosafat Bu. Pak Yosafat ya, Pak Yosafat. Ya, mau menanyakan, pesangon tuh kalau kita cicil boleh nggak Bu ya? Pak Yosafat nih idenya luar biasa. Pak, pesangon itu tidak bisa dicicil gitu ya. Eee, karena itu kan sebenarnya kalau tadi kita lihat di PP 35 gitu ya, PHK itu adalah keputusan terakhir apabila tidak bisa jalan lain gitu ya. Kan tadi kalau di PP 35 dibilang, diupayakan jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Karena itu bahkan pemerintah mengeluarkan PP 37, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi sebenarnya diupayakan jangan sampai di-PHK, gitu ya. Nah, kalau Bapak PHK juga udah sebenarnya dia PHK, dia kehilangan pekerjaan gitu ya, kehilangan nafkah, kehilangan, pekerjaan, kehilangan jaminan kehilangan, menafkahi dirinya atau kalau dia punya keluarga, terus dicicil pula Pak, gimana kira-kira itu? Nggak Artinya boleh kan Bu ya? dia begitu begitu dia di-PHK dia nggak punya penghasilan lagi, kalau kita kasih pun dia misalnya tadi 1 kali ketentuan gitu ya dari pesangonnya. Tahan berapa Misalnya, lama sih gitu ya, kan belum tentu dia ya nanti dapat pekerjaan langsung gitu kan. Nah, betul. jadi Misalnya karena efisiensi misalnya Bu, ya efisiensi untuk apa? Karena pandemi ini misalnya nih. Kemudian ada beberapa orang yang apa? Kita layoff, tapi ya, pembayarannya kita cicil dalam tahun ini selesai, misal 2 3 kali pembayaran gitu. Dengan kesepakatan pastinya. oke. Kalau dengan kesepakatan boleh Bu ya? Kalau dengan kesepakatan boleh Pak, karena kan artinya gini, tadi kan saya sampaikan jalurnya tata tertibnya PHK ya, kalau Hmm, sepakat gitu ya, ya. ya kalau sepakat ya boleh, Kalau sepakat ya apa ya? ya. Karena kan Ya di kalau misalnya Kepmen sepakat dia juga nggak perlu segitu juga boleh, misalnya, "Ya udahlah Pak, saya kasihan Bapak bangkrut," gitu ya. hmm, "Saya satu bulan gaji aja deh Pak," gitu. Ya hmm. boleh juga kalau dia sepakat. Kemudian yang Kepmen 150 itu sudah nggak berlaku lagi Bu ya? Dengan adanya Enggak PP Pak, 35 ini. iya, mhm, Yang Kepmen 150 tahun 2000 itu kalau nggak salah mengenai pesangon ya. Itu sudah nggak berlaku lagi berarti udah Bu nggak ya? berlaku Pak. Oke, oke. Karena kalau di Kepmen 150 kan ada tuh pesangon harus dibayar tunai tuh. Ada klausulnya seingat saya ya. Nah, makanya dengan adanya PP 35 ini saya pikir kalau masih udah bisa dicicil, ternyata nggak bisa Bu ya. Tunai ini kan berarti dibayarkan dibayarkan dalam ini, bukan tunai ini maksudnya kan begini Pak, Bapak bayarkan pesangon, ada bukti bahwa Hmm. Bapak ada bukti Bapak sudah bayarkan, karena begitu Bapak Hmm. melakukan PHK, kan PHK-nya harus Bapak laporkan, harus Bapak daftarkan kan? Betul, betul ya. PHK ini didaftarkan ke Disnaker setempat gitu, lengkap dengan kesepakatannya kan. Nah, Ya, ya. kesepakatan di dalam kesepakatan kan Bapak harus tuangkan, Bapak bayarnya berapa, Bapak bayarkannya lewat apa, kan gitu. Ya. Nah, nanti kan ini akan menjadi lampiran untuk dilaporkan ke Disnaker. Jadi kalau Hmm. misalnya dalam kesepakatan itu Bapak tuliskan Bapak akan bayar 5 juta gitu misalnya ya, Hmm. dibayarkan secara transfer atau tunai gitu ya, dan Ya. transfer ini kan juga tunai ya, tapi Ya. dalam bentuk digital gitu kan. Betul. Nah, jadi bukan berarti maksudnya tunai itu tapi kalau Bapak tuangkan dalam kesepakatannya nanti dibayarkan tetapi dengan mencicil, misalnya cicilan pertama dibayarkan tanggal 1 Maret, cicilan kedua dibayarkan tanggal 4 April, cicilan ketiga gitu ya, kan itu Bapak daftarkan. Ya. Nah, ketika Bapak daftarkan, kan Bapak harus Bapak harus lampirkan juga bukti setor Bapak. Oke. Nah, berarti kalau Bapak cicil, ya resikonya Bapak harus menjelaskan berarti. Nanti bukti setor yang berikutnya, berarti kan harus Bapak laporkan lagi ke Disnaker, Hmm. setiap Bapak bayar cicilan tadi, gitu kan. Oke, step bayarnya tadi ya Bu Iya, ya. karena kan bukti setor itu yang harus Bapak lampirkan ke Disnaker bahwa Bapak sudah menjalankan kewajiban. Karena Oke. kalau tidak, nanti kan Bapak tetap diperselisihkan. Ini kan udah sepakat Bapak bayar pesangon saya, tapi tanggal 4 April, tanggal 1 Maret Bapak belum bayar nih, gitu ya. Dia Oke, Bapak oke. Bapak bisa diperselisihkan sama karyawan tersebut. Tapi kalau Bapak sudah daftarkan PHK-nya lengkap dengan kesepakatan, lengkap dengan bukti setor, karena itu yang akan diperiksa sama Disnaker. Bukti setor Bapak tadi, bukti pembayaran tadi Oke, oke. kepada karyawan tersebut. Oke, oke, jelas Bu. Oke. Satu lagi boleh Bu? Ya, monggo Pak Yosafat. Mengenai ini Bu, Itu hasilnya alih udah ada. daya, mengenai alih daya Itu atau juga keburu outsourcing nih. ribuan. Mhm, Harusnya sih Nah, bisa aja. sekarang kan
alih-daya atau outsourcing ini kan, bisa semua ini ya, yang penting kan, pekerjaannya kan tidak tetap ya, Bu, ya. Kalau dulu kan hanya driver, kemudian cleaning service dan Di sebagainya majelis gitu. pekerjaan, cleaning, Iya, security gitu ya. iya iya, Sekarang sekarang tidak diatur, Pak. betul, sekarang kan tidak diatur. Ya, Nah, kalau saya menyiasati kompensasi PKWT menggunakan outsourcing, tapi, kompensasi tersebut itu saya limpahkan ke outsourcing, apakah bisa, Bu, ya? memang harus outsourcing yang bayar, Pak. Yang harus outsourcing yang bayar kan, Iya, bukan pemberi kerjanya kalau kan? Bapak, mempekerjakan karyawan tersebut dengan menggunakan outsourcing, maka yang bertanggung jawab terhadap, kompensasi itu adalah perusahaan outsourcing. Ya, karena kan, saya kemarin diskusi dengan Disnaker, eee, saya agak simpang siur, Bu, karena dari dinas bilangnya itu, harus ada kesepakatan dengan outsourcing. Tetapi kan, saya cari klausulnya kan tidak ada tuh di PP 35. Nggak diatur lagi, Pak. Jadi, Ya, apa tadi, saya bilang ketentuan tentang pemberian pekerjaan kepada outsourcing itu udah dihapus Permenakernya. ya, Jadi berarti Permenaker 19 2012 itu tentang ketentuan penyerahan pekerjaan, tadi yang tadi ya, ngatur tuh gimana cara pekerjaan dengan outsourcing kan itu harus ada MOU gitu ya, ya, harus ada apa namanya, pekerjaan apa saja dan tidak mhm, tidak tidak berhubungan dengan core bisnis, itu udah dihapus Pak Permenaker itu. ya, berarti kan Jadi tidak lagi diatur pekerjaan apa, bagaimana tata caranya, itu bisnis ke bisnis dan itu ya, oke. nggak mengacu lagi kepada, PP 35 atau Undang-Undang 11. Berarti kan kompensasi dilimpahkan ke alih-daya kan nggak ada masalah tuh ya, untuk Iya, kompensasi PKWT-nya? bukan dilimpahkan sih, Pak, itu udah tanggung jawab perusahaan alidaya. Oke oke. Mhm. Oke, Bu, Nanti Bapak eee, mau sepakatinya bagaimana dengan perusahaan alidaya itu berarti tertuang dalam kontrak kerja ya, Bapak yang gitu ya. penting ada Namanya ada kontrak MOU-nya. kerja perusahaan Bapak dengan perusahaan alidaya. Betul, ada Gitu. MOU-nya kan yang menyebutkan klausul tersebut gitu, Bu, ya? Ya, heeh, Oke. benar Pak Yosakap. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak.